Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaromin, summa ila hadratil kiram, jami syayikhina ayuhal mukarramun sahibal fudola allazi yahduruna fi hazal masjid jami al-manan hadanallahu wa iyyakum. Ayuhal ikhwan, subuh sekarang kita kupas tentang salah satu anak kandung dari ilmu tasawuf, ya, yaitu torekat gitu. Tapi sekarang kita kupas masalah tasawufnya dulu, ya. Pertama kita lihat dulu seperti apa bangunan Islam yang seutuhnya, yaitu akidah, syariah, akhlak. Nah, dari akidah ini ilmunya tauhid yang melahirkan manusia yang beriman, kemudian syariah ilmunya fikih yang melahirkan manusia yang berislam, kemudian akhlak ilmunya tasawuf yang menjadikan manusia itu ihsan. Jadi inti ajaran tasawuf atau yang dikenal juga sebagai aliran sufisme adalah sebagai ajaran tentang bagaimana mensucikan jiwa, kemudian menjernihkan akhlak dan membangun kemuliaan dohir dan batin. Jadi itu tujuan ya dari ajaran tasawuf. Nah, kemudian untuk pengamalan ilmu tasawuf diantaranya lahirlah ajaran namanya torekat gitu. Jadi secara harfiah torekat itu artinya metode atau jalan gitu, ya, untuk mencapai tujuan bertasawuf gitu. Nah, kemudian orientasi dari amalannya tasawuf itu pada amaliyahnya manusia gitu, ya, baik itu ibadah maupun muamalah gitu. Jadi yang sifatnya praktis-praktis aja gitu. Al-Imam Ghazali menjelaskan tentang prinsip tasawuf, yaitu summa i'lam anna tasawufalahu khoslatani gitu. Maka ketahuilah bahwa tasawuf itu memiliki dua pilar. Yang pertama al-istiqomatu ma'allahi ta'ala gitu. Jadi istiqomah bersama Allah, itu yang pertama, pilar tasawuf. Kemudian yang kedua wasakunu anil khalaqi gitu. Yang kedua adalah harmonis atau damai bersama makhluk-makhluknya Allah. Jadi itu, ya, harus istiqomah dekat dengan Allah. Yang kedua ya harus dengan makhluknya, dengan sesama manusia maupun hewan atau tumbuhan harus harmonis, ya. Faman istaqoma mallahi azza wa jalla wa ahsanu khuluqihi binasi gitu. Maka siapa aja yang istiqomah bersama Allah dan berakhlak baik kepada manusia atau kepada makhluk, ya, wa amiluhum bihilmi, ya, dan bergaul dengan mereka itu secara hilmi, secara santun, fahuwa sufiyun, maka dialah yang disebut seorang sufi atau seorang yang mengamalkan ilmu tasawuf gitu. Nah, kemudian seperti apakah torekat? Nah, torekat tadi adalah metode spiritual, ya, khusus orang-orang salik ini biasanya yang pakai, ya.
Orang-orang salik itu orang yang menempuh jalan suluk. Apa maknanya suluk? Kegiatan berzikir yang secara dawam, ya. Yang secara dawam untuk mengingat Allah itu adalah suluk gitu, ya. Jadi dia meninggalkan pikiran, nafsu dunia semua ditinggalin gitu. Jadi khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah, nah itulah suluk gitu, ya. Orangnya yang mengerjakan itu disebut salik gitu. Kemudian di dalam majelis tarekat, ya, di dalam majelis-majelis tarekat itu ada 7 komponen utama. Pertama mursyid, yang pertama. Jadi tarekat apapun itu pasti punya mursyid, ya. Arsyada yursidu, artinya membimbing gitu, atau menggurui gitu, menunjukkan gitu, ya, atau sebagai guru gitu. Nah, dalam tarekat, mursyid itu tidak hanya membimbing atau sebagai guru, tapi juga sebagai dokter rohani. Jadi tugas dia juga mengobati penyakit-penyakit rohani murid-muridnya, gitu. Ya, Abu Yazid Al-Bustami ini tokoh ulama tasawuf. Ya. Beliau mengatakan malam yakun lahu ustazun, ya, siapa saja yang tidak memiliki guru fa imma muhun asyaitonu gitu. Maka imamnya adalah setan. Jadi orang itu harus punya guru, ya. Kalau nggak punya guru nanti dia bergurunya sama setan gitu. Nah, dalam tasawuf, ya, dalam tarekat, seorang mursyid itu tetap dia murid. Jadi nggak membedakan diri dia itu saya sudah menjadi mursyid, saya sudah jadi guru, kemudian membedakan diri, tidak mau sama-sama dengan muridnya untuk membersihkan diri atau membersihkan diri dari sifat-sifat tercela atau penyakit batin, ya, penyakit hati. Nggak ada begitu. Jadi kalau mursyid di dalam tarekat, di dalam tasawuf itu zikirnya ya sama-sama. Jadi nggak disuruh muridnya zikir, dia ninggalin gitu, main HP, enggak. Jadi harus sama-sama gitu, ya. Nah, di sini bedanya mursyid dengan ustadz atau kiai. Ya, yang biasanya kalau ustadz atau kiai itu kan fokusnya mengajar itu ke sana sini, ya kan, keliling, ngajar, keluar kampung, cari fulus. Kalau mursyid enggak. Lagi puasa. Gitu. Ya. Iya, makasih. Jadi itu bedanya antara mursyid dengan ustadz gitu. Jadi mursyid itu harus bersama-sama, kegiatannya itu harus sama-sama dengan muridnya gitu, ya. Nggak ada perbedaan. Dan dia fokus, nggak ditinggal gitu jamaahnya, ya. Yang kedua, komponen kedua dalam tarekat itu murid. Ya. Murid itu fa'il dari kata aroda. Ya. Jadi kalau kita dengar kata murid itu aroda gitu. Fa'ilnya aroda atau masdarnya irodah gitu. Ya, masdarnya. Jadi orang yang menginginkan sesuatu itu murid gitu. Ya, jadi kalau ada orang datang mengaku murid tapi dia tidak punya tujuan, itu bukan murid gitu, ya. Kadang ada orang yang datang ke pesantren itu bukan untuk belajar, bukan gitu. Ya. Terus yang kita kenal juga ada kata siswa. Nah, kata siswa itu kalau saya lihat di Google dari bahasa Sangsekerta, dari Sia gitu, ya. Jadi menerima artinya gitu. Menerima apa saja yang diberikan itu sia artinya, jadi dikenalnya siswa gitu, ya. Kemudian dalam murid dalam tasawuf itu harus dibimbing supaya dia punya keinginan kuat untuk berjumpa dengan Allah. Gitu, ya, untuk dekat dengan Allah, ya. Dengan cara misalnya berzikir, riyadhah, ya, mujahadah gitu. Karena ini tuntunannya sesuai dengan Al-Qur'an, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya,
Falyamal amala solihan wala yusrik gitu. Maka kerjakanlah amal soleh pertama. Yang kedua, tidak menjadikan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Allah. Nah, ini dalam surat Al-Kahfi ya, ayat 10. Jadi tuntunannya jelas gitu ya. Kemudian komponen ketiga itu adalah baiat. Jadi dalam majelis itu ada baiat, artinya janji setia antara dua pihak lah ya. Kemudian yang keempat itu harus punya silsilah jemaah. Maknanya di silsilah di sini adalah sanad. Jadi gurunya itu, seorang mursyid itu sanadnya harus nyambung dengan mursyid-mursyid sebelumnya sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, nah, itu sanadnya. Yang kelima harus punya wirid, harus ada wirid-wirid khusus gitu. Ya, istilah wirid itu waroda yuridu wardan. Jadi artinya mendatangi. Jadi wirid itu kita secara bahasa harus punya tujuan untuk bisa sampai kepada Allah gitu ya. Bukan asal dibaca. Kadang-kadang orang kalau udah wirid itu enggak merhatiin makhraj. La ilaha illallah. Enggak jelas la ilaha illallah, makhrajnya enggak jelas. Banyak orang yang wirid akhirnya tidak sampai. Kenapa? Karena maknanya jadi berubah gitu, tidak sesuai dengan kalimat atau kosakata yang tujuannya gitu ya, karena tujuannya adalah mendatangi gitu. Wirid itu harus mengantar kita sampai kepada Allah Ta'ala gitu ya. Nah kemudian wirid itu jamaah itu kalau ibu-ibu udah kenal nih, istilahnya juga sama dengan wardah. Wardah itu kan tahu ya, ada apa namanya, kosmetik wardah gitu. Wardah itu artinya bunga mawar gitu ya. Kalau bapak-bapak jarang kenal wardah ya. Biasa ibu-ibu ya. Gitu, artinya bunga mawar ya. Gitu jamaah sekalian. Jadi wirid itu maknanya sama dengan zikir ya. Artinya alazina amanu wa tatmainu qulubuhum bi zikrillah gitu. Jadi orang-orang yang beriman dan hati mereka itu menjadi tentram karena mengingat Allah. Ala bi zikrillahi tatmainul qulub gitu ya. Jadi memang harus dengan hati. Zikir itu jangan cuma mulut sama tangan aja sama jari yang gerak tapi hatinya nggak ikut main. Jadi itu jadi mubazir zikirnya gitu ya. Kalau mubazir seluruhnya sih enggak, cuma artinya jadi kurang gitu, kematihannya kurang. Kemudian yang keenam, komponen dari tarekat itu harus punya tempat. Tempat khusus yang disebut zawiyah. Zawiyah ini harfiahnya artinya pojok. Nah ini diambil dari dari kaum Sufa. Dulu zaman Rasulullah banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang tinggal di pojokan Masjid Nabawi, yang dia itu meribatkan diri. Artinya ribat itu mengikatkan diri pada masjid supaya enggak keluar jiwanya dari dekat kepada Allah gitu. Jadi dulu tuh ada orang-orang sahabat Rasul yang sengaja meninggalkan, bukan enggak mau kaya, bukan dikasih miskin sama Allah, enggak, tapi sengaja meninggalkan duniawi gitu untuk mengikatkan diri kepada Allah. Jadi artinya ribat itu ya. Kemudian jemaah sekalian, yang ketujuh adab. Jadi majelis itu harus punya adab ya. Hubungan antara salik dengan syekh gitu ya, murid dengan syekh gitu ya. Jadi harus punya adab gitu. Bahkan kata Ibnu Arabi itu, adabnya murid dengan syekh itu, murid itu ibaratnya mayat seseorang yang pasrah diem aja ketika dimandiin. Ibaratnya seperti itu. Jadi kumaha guru gitu ya. Gitu jamaah, itu artinya adabnya biasanya seperti itu ya. Maka konsep tasawuf itu Ibnu Athaillah beliau berkata, zayin nafsaka bil ma'asyi
wala tuzayyin nafsaka bi ta'ati gitu. Jadi hiasilah dirimu dengan penuh perasaan banyak dosa, ya, bukan menghiasi diri dengan maksiat. Gitu. Jadi seorang tasawuf, seorang sufi atau seorang tarekat itu harus selalu merasa dirinya penuh dengan dosa. Jadi jangan pernah merasa aman dari dosa, gitu, ya. Gitu jemaah. Nah sekarang kita kupas kitab Sirrul Asrar Al-Faslus Salisu wal Isruna, ya. Ini pasal 23 fi bayani ahli tasawuf. Ini tentang ahli tasawuf, ya. Ini ada wahum isna asarus sinfan al-sinful awalus suniyuna gitu. Jadi ada 12 golongan ahli tasawuf, ya. Yang pertama itu ahli sunnah wal jamaah atau sunni. Disebutnya sunniyuna gitu atau sunniyun, ahli sunnah wal jamaah. Wahum, mereka itu allazina aqwaluhum wa af'aluhum muwafiqatus li syariati wa tariqati jami'an gitu. Mereka adalah golongan orang-orang yang perkataan dan perbuatan mereka itu sesuai sepenuhnya, ya, dengan syariat dan tarekat. Jadi tidak meninggalkan syariat. Semua fikihnya dipenuhi seluruhnya, kemudian juga tasawufnya dan tauhidnya semua dipenuhi gitu. Jadi nggak pilih-pilih, ya. Wahum ahlu sunnati wal jamaati. Mereka itu adalah ahli sunnah wal jamaah, ya. Fa ba'duhum yadulunal jannata bi ghairi hisabin wala azabin. Nah, sebagian mereka itu para ahli tasawuf yang dari golongan sunni, ya, itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Khusus untuk orang-orang yang sufi yang sunni, ya. Jadi orang-orang yang memang benar-benar cirinya tadi mengambil semua fondasi Islam, bangunan Islam. Jadi akidah syariah akhlaknya semuanya benar-benar dipakai, ya, dan digali terus ilmunya, ya. Enggak meninggalkan salah satunya. Wa ba'duhum bisabi yasirin wa azabin qalilin gitu. Kalaupun mereka itu banyak dosa, bermaksiat, ya, mereka itu dihisapnya dengan ringan dan sedikit siksa. Maknanya juga hanya sebentar. Ketika masuk neraka pun hanya sebentar. Fayahrujuna min jahannama wa yadkhulunal jannata gitu. Setelah itu mereka keluar dari neraka jahanam dan mereka dimasukkan ke surga. Gitu jamaah. Ini orang-orang yang jaminan untuk orang-orang yang sufi ini, ya. Gitu. Wala yu'abiduna finnati ta'bidul kafiri wal munafiki. Dan mereka tidak akan kekal di neraka seperti orang kafir dan orang munafik. Di antara orang munafik itu orang-orang yang memilih-milih agama yang sesuai kebutuhannya. Yang ringan-ringan, yang sesuai kebutuhannya, ya. Kayak seperti gini jemaah, ini haji nih, ya. Ketika saya haji ada yang nanya nih, gimana nih Pak Haji kalau kita tawaf nih supaya nggak batal wudhu, kita taklid aja pindah mazhab ke mazhab Maliki di sini gitu, ya. Saya bilang nggak usah. Kalau mau ngambil taklid mazhab Maliki, ikuti semuanya. Dari mulai bab toharohnya, bab sholatnya, jangan diambil bab batal wudhunya aja. Semuanya harus diambil. Maliki itu wudhunya itu seperti setengah mandi. Ya, jadi Maliki itu benar-benar dibasahin semua gitu. Nah, kalau orang kita kan pengen wudhunya Syafi'i, pembatalannya Maliki. Nggak bisa gitu. Jadi tetap aja pakai mazhab Syafi'i. Nanti kalau bersentuhan dengan wanita batal gimana? Ya jangan dilihat. Kalau kita jalan, begitu banyak orang, ada yang nyentuh, husnudon aja laki-laki. Jangan ditengok. Begitu ditengok, oh gelis, oi. Ulah. Ibadah mah ibadah aja gitu, nggak akan batal itu. Ya, matak jadi batal karena ditengok ke kita.
Kalau nggak ditengok mah lolos we gitu ya. Dulu saya haji 2008 ini dengan seorang ustadz lah. Begitu lihat orang Turki keluar, aduh noyot. Ya gitulah ya. Biasalah kan suka ada gogoda we. Gitu jemaah ya. Jadi kemudian wal bawaki bad'iyuna dan sisanya maksudnya di sini yang 11 golongan lagi itu ahli tasawuf bid'ai. Ahli tasawuf bid'ai itu faminhumul hawaliyatu wal khaliyatu wal auliyatu ya, mereka itu adalah halawiyah, haliyah, auliyaiyah ya, samaroniyah, wal khubuyatu ya, wal khuriyatu gitu. Jadi ada 11 ini golongan tasawuf yang keluar ya dari ajaran Islam ya. Fa amma mazhabul mazhab fa amma, maka adapun mazhab halawiyah ya, halawiyatu fa innahum yaquluna naduru ila badanil jamilatil wal amrodi halalun gitu. Nah, ini mazhab hauliyah ini ya, mazhab halawiyah ini berkata bahwa melihat tubuh wanita yang cantik ya, badanil jamilati, melihat badannya wanita yang cantik, wal amrodi halalun, wal amrodi halalun, dan laki-laki yang tampan itu halal. Nah, ini paham yang salah ya. Itu jadi orang tasawuf yang seperti ini nih, yang golongan halawiyah tuh ini, halawiyah ini matanya jelalatan terus tuh karena dianggap halal. Ya, lihat perempuan halal, oh nu penting mah geulis cenah ya. Yang goreng mah haram tak gitu ya. Gitu. Jadi ini jemaah ya, kenapa dulu di pesantren itu banyak santri yang akhirnya homoseksual. Ya. Karena apa? Karena pembatasannya nggak ada. Jadi susah melihat wanita cantik, cari laki-laki yang cantik. Gitu. Ya, nah ini kelompok-kelompok ajaran dari mazhab halawiyah. Gitu. Ya. Fayar kusuna wayadauna gitu. Bahkan mereka itu menari-nari ya, beranggapan bahwa atakbilu wal mu'anaqatu mubahun gitu. Memeluk dan mencium lawan jenis yang haram adalah mubah. Gitu. Jadi menghalalkan perkara-perkara yang sifatnya seksual gitu, ya. Wa haza kufrun mahdun gitu, dan golongan ini, golongan halawiyah ini jelas kafir murni. Jadi dihukumi kafir, ya. Wa amal khaliyatu fa innahum yaquluna raqsu wa darbul yadi halalun gitu. Kemudian golongan khaliyah itu berpendapat bahwa berjoget-joget sambil berzikir, bertepuk tangan itu halal. Jadi kalau ada orang yang zikir sambil joget, sambil tepuk tangan, nah itu golongan ini. Ya. Golongan khaliyah gitu. Kan ada ya. Ada kan yang bersolawat, berzikir tapi sambil nari-nari, sambil tepuk-tepuk tangan. Nah ini golongan sufi haliyah gitu. Tasawuf haliyah ya. Wa yaquluna li sayhi halatan la ya'buru an hasyar'u wa haza bid'atun laisa fi sunnati Rasulullah SAW. Mereka menyebut syekhnya itu dengan halah. Jadi syekhnya disebut itu halah, orang-orang yang tidak lagi perlu untuk mengamalkan syariat. Nah ini, jadi syekh-syekhnya itu udah nggak perlu sholat, nggak perlu puasa gitu, ya. Ini kelompok haliyah tadi, ya. Ini perkara yang bid'ah dolalah, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Termasuk perkara haram juga di sini. Wa amal auliyatu, ya, kemudian golongan aulia ini fa innahum yaquluna iza wasolal abdu ilal martabatil auliyai taskutu anhu takalifus syar'i. Nah, golongan auliyaiyah ini berpendapat kalau
seorang hamba yang sudah mencapai martabat wali Allah ya, maka gugur syariat. Ini ada kelompok-kelompok yang seperti itu, jemaah ya. Jadi merasa dirinya torekatnya itu udah sampai kepada tingkat wali, kemudian bebas sholat, bebas zakat, bebas syariat lah ya, bebas puasa. Ini orang kelompok yang nggak benar, ini golongan yang nggak benar ya. Wa ilmul waliyyi bi ghairi wasitotin gitu. Maka ilmu para wali itu, jadi mereka menganggap gini, ilmunya para wali itu tanpa perantara, kata mereka. Jadi alasannya mereka itu, ilmu para wali itu tanpa perantara ya. Wa hazata wi'lu khotoun gitu. Maka takwil ini adalah takwil yang khoto, yang salah gitu ya. Wahalaku, mereka itu akan binasa bizalikal i'tiqadi wa haza kufrun aidon. Mereka akan binasa dengan keyakinan seperti itu dan kafir mereka. Ya. Pendapat-pendapat seperti ini kafir. Ya. Wa amma samaroni ya'tu fa innahum yaquluna suhbatu qadimatun wa biha yasqutul amru wan nahyu gitu. Nah, yang kemudian golongan Samaroniyah ini berpendapat bahwa suhbah atau kebersamaan ya, itu sifatnya qadim. Maka mereka itu menggugurkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini masalahnya ya. Yang bahaya tuh seperti ini nih. Gitu. Jadi mereka nggak pakai tuh amar ma'ruf ya. Nahi munkar mereka nggak pakai. Wa yukhillunat dufa waton buro wa baqi al malahi gitu. Dan mereka menghalalkan perkara-perkara seperti musik sambil nari-nari itu. Ya. Jadi yang disebutnya itu malahi gitu. Malahi itu alat-alat yang bisa merusak ibadah. Tapi dalam perkara musik yang membawa kita ingat kepada Allah itu boleh ya. Karena Rasulullah sendiri ketika datang ke Madinah kan disambutnya dengan musik gitu. Ya. Yang jadi benar-benar haram itu ketika musik diiringi dengan penari-penari. Itu yang tidak boleh ya. Gitu. Pasti itu nggak boleh, haram itu ya. Kalau ada penari-penari latarnya, ada sholawat yang pakai nari-nari. Sekarang banyak yang salah kaprah tuh. Sholawatan, ongkos sholawatan, tapi laki perempuan bercampur, nari-nari, joget-joget. Nah itu udah nggak bener itu. Ya. Wa yukhilunat dufa wa tanbura wa baqiya malahi gitu. Dan mereka menghalalkan gendang-gendang ya, yang bercampur dengan tarian-tarian, wala khilala bainahum min jihatin nisa'i wa hum kufarun wa damahum mubahun gitu. Dan tidak ada lagi jarak ya antara penghalang antara wanita dengan pria gitu. Dan mereka itu kafir. Bahkan dihukuminya itu darahnya halal ya. Gitu, wadamahun mubahun gitu. Jadi darahnya itu dimubahkan gitu ya. Nah, ini bahayanya. Ya, sekarang banyak tuh. Saya lihat kadang-kadang suka lewat di TikTok, suka ada orang yang ngirim gitu. Wa amma khubiyatun fa innahum yaquluna iza wasalal abdu ila darajatil mahbati gitu. Golongan khubiyah berpendapat bahwa seorang hamba yang sudah mencapai derajat mahabbah yaskutu anhu takalifus syar'i wa la yasturuna auratihum gitu. Maka dia lepas dari aturan syariat dan mereka bebas membuka aurat. Ada lagi nih golongan yang seperti itu ya. Namanya hubiyah gitu. Jadi kalau derajatnya udah sampai ke derajat mahabbah, artinya cinta kepada Allah dan Rasulnya, mereka bebas menganggap bahwa syariat sudah bebas dan bebas menutup aurat gitu. Ya.
Wa amal khariyatu fa innahum kal khaliyati gitu. Jadi golongan huriyah ini sama dengan golongan haliyah ya. Lakin yada'una wa ti'akhuri fi halatihim gitu. Tapi mereka beranggapan bahwa mereka itu bisa bersetubuh dengan bidadari ya di saat fana gitu. Ya, jadi ada orang-orang yang suka tapa ya, suka bertapa. Nah, ketika bertapa itu merasa dia bersetubuh dengan bidadari. Nah, setelah selesai tapa mandi besar. Ya. Ini ada orang-orang yang begitu gitu. Golongan-golongan tasawuf yang merasa hadiahnya dari zikir itu seperti itu. Gitu. Makanya mereka zikirnya itu wah kenceng banget lah gitu. Ya. Baca Qur'annya, zikirnya, tapi ujung-ujungnya ya gitu. Gitu. Yang di Uber itu bersetubuh dengan bidadari gitu, ya. Fa iza afaqu akhtasalu gitu. Maka ketika sadar mereka akan mandi junub, fakazabu bizalika wahalaku gitu, dan kemudian mereka berdusta ya. Mereka itu suka berdusta dan mereka suka mengaku-ngaku hal yang aneh-aneh gitu ya. Dan mereka itu halaku, mereka itu akan binasa gitu ya. Jadi haram ini, golongan habiyatun ini golongan yang haram gitu ya. Wa amal khibaiyatu fa innahum yatrukunal amro bil ma'rufi wa nahya anil munkar gitu. Golongan ibahiyah itu adalah golongan yang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar gitu. Jadi mereka enggak peduli lagi dengan amar ma'ruf nahi munkar ya. Wa yukhilunal harama wa yubihuna nisaa gitu. Jadi mereka menghalalkan yang haram dan menghalalkan wanita tanpa nikah gitu. Nah, ini banyak diikutin di Cisarua. Kawin kontrak, ada aja alasannya. Pokoknya kawin kontrak apa itu ya. Di Cisarua itu banyak tuh. Ya, kampung-kampung Arab gitu. Nah, ini nggak boleh nih. Ya, ini termasuk kelompok haram ya, golongan-golongan orang yang haram. Gitu. Makanya jamaah banyak orang yang sekarang ngambil perkara-perkara yang enaknya aja gitu, ya. Makanya kelompok Syiah tuh subur kenapa? Karena ada mut'ah. Yang ditawarkannya itu nikah mut'ah katanya. Makanya subur tumbuhnya gitu, ya. Wa amma mazhabul mutakasilati fayatrukunal kasba gitu. Golongan mutakasilah itu adalah orang yang tidak mau kasab. Ada lagi nih, golongan sufi yang nggak pernah mau kasab, nggak mau usaha, nggak mau kerja gitu ya, gitu. Wayas aluna minal abwabi wayaddauna gitu. Mereka itu kerjaannya datang ke tiap pintu, ke pintu meminta dengan kedua tangannya. Jadi suka ngetok-ngetok rumah orang, assalamualaikum, minta-minta. Ya, nah itu termasuk golongan mutakasilah gitu. Ya. Kemudian mereka itu bitarkit dunia ala dobirihim gitu. Nah, kemudian mereka mengaku sudah meninggalkan dunia secara dohir. Ya. Artinya meninggalkan dunia secara dohir ya benar, karena mereka malas. Malas kasab, malas kerja. Kerjaannya ya gitu. Kerjaannya dengan jalan menjual agama, dengan jalan menjual zikir, ngaku-ngaku ahli tasawuf, ngetok-ngetok pintu, minta fulus. Nah, ini juga termasuk golongan sufi yang tidak dibenarkan gitu, ya. Wa yad'una bawa'iqahum gitu. Mereka itu meninggalkan perkara yang ditetapkan ku agama, ya. Halaku bizalika, maka mereka itu binasa dengan pendapat mereka sendiri, dengan keyakinan mereka, ya. Jadi golongan mutakasilati itu haram, jemaah, ya. Wa amal mujahilah falyabasuna libasal fusaki gitu. Golongan mujahilah itu
Kemudian golongan mujahilah adalah yang sengaja memakai libasal fusaki, pakaian-pakaian orang yang fasik. Ya, ada golongan orang sufi yang sengaja memakai pakaian-pakaian orang fasik. Ya, seperti misalnya apa namanya? Kama qala Allah Ta'ala, ya. Kalau dalilnya di Al-Qur'an itu diingatkan oleh Allah dalam surat Hud ayat 113, wala tarkanu ilal ladzina dolamu fatamassakumun naro gitu. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu masuk neraka gitu. Ada pakaian-pakaian yang khusus ciri khas orang kafir itu apa? Jemaah. Punten-punten ya. Seperti misalnya dasi kupu-kupu. Ya, dasi kupu-kupu. Itu khas banget kafir itu. Khas banget kafir, ya, dasi kupu-kupu. Itu kalau matak orang-orang kiai-kiai dulu itu ada yang berpendapat tidak pakai celana, ya, gitu. Jadi sejarahnya gini. Dulu itu kan Belanda mengharamkan sekolah bagi pribumi. Pribumi nggak boleh sekolah. Kemudian dirubah aturannya, boleh sekolah. Nah, ini para ulama NU tetap mengharamkan untuk bersekolah. Gitu. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti di sekolah ini ada misi kristenisasi, misi pengkafiran gitu. Sehingga ulama-ulama NU tetap mengharamkan sekolah. Beda dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah justru menganjurkan sekolah, mumpung dibuka sekolah gitu. Nah, sehingga Muhammadiyah itu punya jasa untuk menjaga orang-orang yang bekerja di company-company Belanda itu supaya dijaga tetap keislamannya. Gitu. Ya, itu jasanya Muhammadiyah. Sehingga di sekolah-sekolah kafir itu tidak ada orang-orang yang bisa dikristenkan gitu, atau di akidahnya diinikan. Itu jasanya orang-orang Muhammadiyah. Ya, cuma orang-orang Muhammadiyah itu tidak mengenal kitab-kitab. Tidak mengenal kitab-kitab seperti kitab Sapina, Sulamun Topek gitu ya. Tapi kalau kepintarannya pintar-pintar. Jangan dikira orang Muhammadiyah itu enggak pintar-pintar nahu sorobnya, jago-jago mereka gitu. Sama lah gitu ya. Gitu jemaah. Jadi dua-duanya ini baik NU Muhammadiyah itu punya jasa bagi umat kita gitu, bagi umat Islam di Indonesia gitu. Hanya jalannya yang berbeda-beda tapi tujuannya tetap sama. Masing-masing ada di koridornya masing-masing gitu ya. Jadi jangan saling menginilah gitu. Karena semua punya jasa gitu. Cuma jalannya masing-masing gitu ya. Nah, kalau saya dulu ingat aja jamaah ya, di rumah uak saya dulu itu pernah saya pakai celana pendek main gitar, dimarahin itu. Jangan bawa-bawa budaya Jakarta kadio gitu. Pakai celana pendek dimarahin itu ya sama uak. Terus saya waktu awal nikah dengan istri masuk ke kamar pengantin berdua, saya main gitar tuh. Ngajarin istri nyanyi. Wah, mertua saya teriak-teriak, haram, haram. Ya, gitu jemaah. Jadi, ya itulah. Cuma sekarang kan udah mulai kabur ya. Kalau dulu sih dasi aja itu nggak boleh itu disebut tasabuh itu. Dasi. Ya. Gitu. Ulama-ulama dulu itu pakai dasi aja nggak boleh gitu. Tapi pesantren sekarang malah banyak yang pakai dasi ya, seperti gontor apa gitu. Ya. Yang penting ginilah, tasabuh itu yang memang benar-benar dalam perkara ibadah itu yang nggak boleh. Itu aja yang kita garis bawahi ya. Gitu. Kalau pakaian-pakaian itu yang menunjukkan keibadahan, seperti misalnya topi apa? Kalau mau tahun baru tuh kan suka di mal-mal, di toko-toko pegawainya suruh pakai topi Sinterklas.
itu haram, nggak boleh. Harus diingetin, karena itu lambang ibadah. Jadi kalau pakaian-pakaian yang sudah langsung lambang ibadah itu tasyabuh, haram. Ya, gitu. Kelonggarannya di situ. Gitu. Wa man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi siapa yang bertasyabuh ya kepada satu kaum maka termasuk mereka. Ya, pakaian-pakaian yang menyangkut ibadah gitu. Jadi aliran mujahilah ini haram jemaah. Wa amal wafiqiyatu fa innahum yaquluna la rifallahu ghairallahi gitu. Jadi golongan wafiqiyah ini berpendapat bahwa tidak ada ma'rifat kepada Allah. Jadi tidak perlu mengenal Allah ya. Kecuali Allah itu sendiri. Jadi mereka itu tidak percaya, tidak mengamalkan amalan-amalan seperti Asmaul Husna, sifat 20. Mereka nggak perlu itu. Ya, karena mereka itu yang ma'rifatullah itu ya hanya Allah sendiri gitu. Ya, ini golongan juga yang sesat juga, ya. Wa hum taraka talabal ma'rifati wa halaku bizalikal jahli, dan mereka meninggalkan ilmu ma'rifat. Maka mereka hancur dengan kebodohan mereka. Jadi wafiqiyah ini sesat dan haram jemaah ya. Wa amal ilhamiyah fa innahum yatrukunal ilma wa yanhauna anit tadrisi gitu. Nah, golongan ilhamiyah ini orang-orang yang meninggalkan ilmu dan melarang belajar. Khususnya belajar agama Islam ya. Wa taba'ul hukama wa yaqulunal qur'anu hijabun. Jadi mereka itu mengikuti para ilmuwan-ilmuwan barat, ya ilmuwan-ilmuwan kafir, para ahli hukum yang berkata Quran itu menghambat. Jadi mereka mengatakan Quran itu menghambat kemajuan. Ada kelompok-kelompok seperti ini jemaah, ya. Karena sesungguhnya walasya'aru ya Qur'anu tariqati wa taqadu bizalika gitu. Al-Qur'an itu justru sebagai jalan yang bisa menyelamatkan. Jadi mereka kebalik pendapatnya ya. Kalau sesungguhnya Qur'an itu adalah jalan yang bisa menyelamatkan, wa tarkul Qur'ani wa alimul asyari ala auladihim, dan kalau meninggalkan Al-Qur'an maka akan rusak auladihim, keturunannya, anak-anaknya ya, dan keturunannya. Justru orang-orang yang meninggalkan Al-Quran akan rusak anak-anaknya dan keturunannya. Watarkul wirdi, dan orang-orang yang meninggalkan wirid-wirid itu ya, wahalaka bihi, maka dia akan cilaka ya, mereka itu akan cilaka. Wa anfusihim al-batilu, dan mereka itu akan melaksanakan, mengerjakan perkara-perkara yang batil. Gitu jemaah. Jadi perlu kita wirid-wirid gitu, ya. Perlu belajar wirid-wirid juga. Jadi datanglah ke ulama-ulama, terutama wirid-wirid Asmaul Husna. Karena yang biasanya didawamkan oleh para wali Allah itu, wirid-wiridnya itu adalah Asmaul Husna. Gitu, ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang itu susah mau ketemu beliau karena orangnya susah keluar, lebih banyak di kamar gitu ya, lebih banyak puasa, lebih banyak wirid gitu. Jadi istirahatnya itu hanya sebentar gitu jamaah ya. Jadi sementara sampai sini dulu kajian kita. Insya Allah minggu depan kita masih mengupas dari kitab Sirrul Asrar. Nanti saya pilihin dulu ya, yang temanya ini yang mudah dicerna gitu. Karena dari sekian pasal itu perlu di ngaji dulu gitu ya. Perlu diaji, perlu dimutolaah gitu, terutama dari sisi bahasa. Terutama dari sisi bahasa, karena bahasanya ini banyak apa ya, jebakan mantiknya, banyak jebakan balagohnya, bukan sekedar nausorob gitu.
Saya sendiri aja nggak berani ngaji sendiri tuh. Buka sendiri, baca sendiri nggak berani. Nah guru deh ke sepupu saya, ke kakak saya itu. Ya. Karena bahasanya itu gitu. Allahul musta'in ala kulli halin, innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiya hajat, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibud da'wati sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa bu'ulaka bi ni'matika alayya wa bu bizanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma a'izal islamana wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana muslimin, Allahumma ansur mujahidina fi Filistin, Allahumma ansur mustad'afina fi Filistin wa fi baladi Sami wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin, Allahumma damiril yahuda wa syatit samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zawjatina min jami'i makhawifid dunya wa akhirah wa ahwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'inin. Allahumma la syahla ila ma ja'altahu syahlan. Allahumma tufbi fi taysyiri kulli asir fa innaka taysyiru kulli asirin alaika yasir wa as'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma alhimna rusdi wa izna min syarri nafsi. Allahumma agnina bi ilmi wa zaina bi hilmi wa akhrimna bi taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min syarri ahlin nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yusyari'u fi ridaka wa la tuwalina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa aswaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kasyiran wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan an'amta biha alayya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma radin bi qadaika wa barik li fi maqadir. Allah hiba majahilta wa la tazalla. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syaqaratil maut wa najatan minan nar wa afwa hinda hisab. Allahumma nuru Muhammad wa bi barakati Muhammad wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.